Udara sore itu terasa berat, seolah setiap hela nafas membawa beban yang tak kasat mata. Mobil Daihatsu Zebra berwarna hitam ini meraung saat memasuki jalanan menanjak menuju Watu Anyar. Aku, Dinda, duduk di samping Rama, suamiku yang baru saja mendapatkan penempatan mengajar di desa ini. "Sedikit lagi, Din," ujar Rama, mencoba terdengar optimis. Aku hanya mengangguk kecil, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menggelitik di punggungku sejak kami memasuki gerbang kayu reot bertuliskan Sugeng Rawuh di Watu Anyar. Desa ini seperti terperangkap di masa lalu. Rumah-rumah berdinding kayu lapuk berjajar tak beraturan, beratap genteng tua yang berlumut. Kabut tipis menggantung rendah, bahkan di siang hari sepi, seperti dunia lain yang tak pernah tersentuh keramaian. Beberapa warga yang kami lewati hanya menatap sekilas, lalu buru-buru menundukkan kepala. Ada yang mengangguk sopan, tapi kebanyakan memasang wajah datar, kosong. Tatapan mereka seperti kosong tapi mengawasi. Aku menarik nafas panjang, menahan gemetar di dada. Ini mungkin cuma perasaanku saja, pikirku. Mungkin mereka memang tidak biasa melihat pendatang. Setelah beberapa belokan sempit, kami sampai di sebuah rumah kecil di pinggir ladang. Rumah kayu 2 petak itu sudah terlihat rapuh. Tapi kepala sekolah bilang, ini rumah dinas yang memang disediakan untuk guru baru. "Maaf ya, Din. Sementara beginilah dulu keadaannya," kata Rama sambil menurunkan tas-tas kami. Aku hanya tersenyum paksa. Saat masuk ke dalam, aroma lembab dan kayu basah langsung menyergap. Lantai papan berderit setiap kami melangkah. Dindingnya penuh bercak hitam, entah jamur atau sesuatu yang lain. Tapi, yang paling membuat bulu kuduku merinding adalah suasana yang terlalu hening. Seolah rumah ini bukan cuma kosong, tapi juga ditinggalkan sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, setelah membereskan barang seadanya, aku duduk di ruang tengah sambil menatap kosong keluar jendela. Kabut makin tebal, menghalangi pandangan lebih dari 2 meter. Hanya samar-samar terlihat tiang-tiang kayu pagar ladang. Rama masih sibuk di kamar, mungkin membereskan dokumen-dokumen sekolah. Aku sendiri tak bisa memejamkan mata. Entah kenapa, tubuhku merasa waspada. Suara ketukan kecil di dinding kayu membuatku terlonjak. Seperti kuku yang menggaruk perlahan. Aku menahan nafas, memicingkan mata ke arah suara itu, tapi tak ada apa-apa. Mencoba mengabaikan, aku kembali melamun. Sampai kemudian, aku dengar suara langkah berat di luar rumah. Langkah kaki, banyak, berat, serempak, seperti barisan yang bergerak perlahan. Aku menahan nafas. Suara itu makin jelas, mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengendap-endap menuju jendela. Dengan perlahan, aku mengintip dari sela tirai tipis. Apa yang kulihat membuat darahku nyaris berhenti mengalir. Ada iring-iringan orang-orang berpakaian serba hitam, masing-masing membawa obor kecil yang nyalanya berwarna kemerahan aneh. Mereka berjalan perlahan, kepala tertunduk, bibir mereka bergerak-gerak seolah membaca sesuatu. Di tengah iring-iringan itu, 4 orang mengusung sebuah keranda bambu sederhana. Warnanya pudar, anyam-anyam kaku, seolah sudah sangat tua. Namun yang membuatku benar-benar ketakutan adalah keranda itu bergetar pelan, seakan ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang hidup. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, mencegah suara apapun keluar. Tubuhku gemetar. Otakku berusaha menyangkal apa yang kulihat. Ini mungkin cuma mimpi buruk. Ini cuma hayalanku. Ini. Perlahan-lahan iringan-iringan itu bergerak menjauh, menghilang di balik kabut tebal. Namun sejak langkah mereka, bunyi berat itu masih menggema di telingaku, seolah menempel di udara. Aku berdiri terpaku cukup lama, sebelum akhirnya Rama muncul dari kamar. Memanggilku. "Din, kamu ngapain di situ?" tanyanya heran. Aku berbalik cepat,
berusaha menormalkan nafas. Enggak, cuma lihat kabut. Rama menguap lebar, tampak lelah. Ayo tidur, besok aku mulai ngajar. Ayo. Aku mengangguk tanpa suara. Malam itu aku tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhku. Bahkan saat suhu ruangan terasa pengap, aku menutup telinga rapat-rapat, takut mendengar lagi suara langkah-langkah itu. Tapi, bahkan dengan mata tertutup rapat, aku masih bisa melihat bayangan iring-iringan itu berjalan perlahan, seolah sedang mencariku. Pagi berikutnya, suasana desa tampak sepi, berwarna kelabu, seperti foto usang yang kehilangan warna. Aku berjalan ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli beberapa kebutuhan. Warga yang kutemui hanya tersenyum tipis, terlalu cepat untuk disebut ramah. Ada ibu-ibu yang membopong anak kecil, ada bapak-bapak yang memikul kayu bakar. Tapi semua mereka seperti patung hidup. Saat aku membayar di warung, aku memberanikan diri bertanya pada penjaga warung, seorang perempuan tua berkain batik pudar. Bu, tadi malam ada acara apa ya? Kok kayak ada yang lewat bawa obor? Perempuan itu langsung berhenti mengemas barang, matanya melebar, lalu buru-buru menghindari tatapanku. Biasa mbak, mungkin orang ladang, katanya cepat, suaranya bergetar kecil. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia sudah membalikan badan, pura-pura sibuk mengatur toples-toples kosong. Aku menatap getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dari gerak-geriknya. Aku membawa belanjaanku kembali ke rumah dengan langkah cepat. Perasaan tidak nyaman semakin menggerogoti pikiranku. Ada sesuatu di desa ini, sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan. Dan aku, tanpa sengaja, mungkin sudah menarik perhatian sesuatu itu. Malam kedua, aku kembali sulit tidur. Rama sudah terlelap di sampingku. Dengguran pelanya mengisi kamar. Aku membuka mata, menatap langit-langit yang penuh bercak hitam. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa malam ini sesuatu akan terjadi lagi. Dan benar saja. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Langkah berat, serempak, mendekat perlahan ke rumah kami. Aku menggenggam selimut erat-erat. Tubuhku menegang, ingin rasanya membangunkan Rama, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan nafas. Ketukan. Satu kali, pelan, berat. Kreng. Suara daun pintu bergetar, seolah ada tangan yang menggunjangnya dari luar. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan isak kecil. Di balik kelopak mataku yang terpejam, aku bisa melihat iring-iringan itu lagi, membawa keranda, memanggil-manggil dalam bisikan yang tidak manusiawi. Saat aku pikir aku tak sanggup lagi, suara itu perlahan menjauh. Langkah-langkah berat itu surut ke kejauhan, masuk ke dalam kabut. Aku menangis tanpa suara malam itu. Dan jauh di dalam hatiku aku tahu, iring-iringan itu belum selesai denganku. Belum. Malam itu, Adinda terbangun dengan keringat dingin, membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya memburu. Matanya masih dibayangi potongan mimpi buruk yang entah kenapa terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah jalanan berkerikil watu anyar, mengikuti iring-iringan manusia dengan tangan terikat ke belakang. Di depannya keranda bambu yang digotong tinggi-tinggi bergoyang perlahan, seirama dengan langkah-langkah berat para pengusungnya. Tidak ada suara, hanya deru nafas mereka yang terdengar, berat, dan seakan terseret oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Adinda meremas ujung selimut, menatap langit-langit kayu kamar yang samar-samar terlihat di kegelapan. Di luar angin menggerakkan pepohonan kering dengan bunyi gerakan yang ganjil, seperti bisikan-bisikan tak jelas. Hari-hari setelah itu, Adinda mulai merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, atau mungkin di sekitar rumah ini. Siang hari pun tidak membawa ketenangan. Waktu itu, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sebuah bisikan lirih terdengar dari arah ladang ilalang yang luas di belakang rumah. Bisikan itu begitu samar, seperti seseorang memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Adinda. Jantung Adinda mencelos.
Ia menoleh cepat, menatap ladang yang hanya dipenuhi ilalang tinggi yang melambai malas. Tidak ada siapa-siapa, tapi bisikan itu tidak berhenti. Sekarang, nadanya terdengar seperti erangan memanggil dengan rasa sakit yang dalam. Dengan langkah tergesa, Adinda menarik pakaian yang masih basah dan berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu belakang rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Di tengah semua kekacauan itu, Rama justru semakin sulit dikenali. Suaminya yang biasanya ceria, penuh cerita, sepulang mengajar, kini lebih banyak diam. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan kerap melamun menatap kosong keluar jendela. Kadang, tanpa sebab, Rama tiba-tiba meledak marah hanya karena hal sepele tanpa sebab, seperti Adinda terlambat menyiapkan makan malam atau suara radio yang terlalu keras. "Aku capek, Din. Kamu ngerti gak?" Rama membentak suatu malam, membanting pintu kamar dengan keras. Adinda berdiri terpaku di dapur, air mata menggantung di sudut matanya. Ini bukan Rama yang ia kenal, ini seperti orang lain. Perasaan terasing itu membuat Adinda memberanikan diri bertanya kepada warga sekitar, tapi respon mereka membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia mencoba bertanya kepada Bu Sarti, tetangga depan rumah, tentang iring-iringan malam itu, perempuan itu langsung menggenggam erat keranjang belanjanya dan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Daun pintu rumahnya dibanting begitu keras hingga membuat Adinda tersentak. Orang-orang lain pun tidak jauh berbeda. Ada yang pura-pura tidak dengar, ada yang sekedar tersenyum kaku lalu mengalihkan pembicaraan ke hal-hal remeh seperti cuaca atau hasil panen. Desa ini seolah punya rahasia yang dijaga mati-matian agar tidak keluar. Malam itu, saat Adinda mencoba tidur, ia mendengar sesuatu, suara cecaban pelan, seperti langkah kaki basah menyentuh lantai kayu rumahnya. Ia membuka mata, menajamkan pendengaran. Suara itu jelas dimulai dari arah pintu depan, plok, 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 dan perlahan mendekat ke arah kamar. Adinda menahan nafas. Ia melirik ke arah Rama yang tidur membelakangi dirinya. Nafasnya berat dan tidak beraturan. Tak mungkin itu Rama. Suara langkah itu terlalu lambat, terlalu berat, seolah kaki yang basah kuyup itu menyeret sesuatu bersamanya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Adinda bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia meraih senter kecil dari laci di samping ranjang dan menyalakannya, membiarkan cahaya kuningnya yang lemah menerangi lantai. Seketika darahnya membeku. Ada jejak-jejak basah di lantai kayu. Jejak itu kecil, menyerupai telapak kaki manusia. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Bentuknya sedikit aneh, terlalu memanjang dan meninggalkan bekas air berwarna kehitaman. Jejak itu berawal dari pintu depan, lalu menyusur lorong rumah, melewati ruang tamu, dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Adinda menggigit bibir, menahan isak kecil yang nyaris pecah. Dengan gemetar, ia mengarahkan senter ke kasur. Di situ jejak itu berakhir, tepat di kasur tempat ia dan Rama tidur. Adinda merasa dunia berputar. Ia mundur perlahan, menjauh dari kasur, dari jejak itu, dari apapun itu yang membawanya masuk sini. Di luar rumah, suara angin kencang menderu, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Dalam hatinya Adinda tahu, apapun itu yang datang malam ini bukan cuma sekedar mimpi buruk, itu nyata, dan ia sedang diincar. Adinda berdiri ragu di depan rumah reot yang sebagian dindingnya sudah dipenuhi sulur tanaman liar. Rumah itu terletak di tepi hutan kecil, agak terpencil dari pemukiman warga. Daun pintunya berderit pelan tertiup angin, seolah menunggu tamu untuk masuk. Di dalam, aroma jamur dan tembakau menyambut hidung dengan kuat. "Masuk, Duk, ndak usah ragu." Suara parau menyapa dari dalam, terdengar seperti berasal dari seseorang yang sudah tahu Adinda bakal datang, bahkan sebelum dia mengetuk pintu. Perempuan tua itu duduk di depan bambu yang lapuk, mengenakan jarik lusuh dan kemben hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya, ya Tuhan, matanya seperti menyimpan seluruh kisah kelam waktu anyar. Dialah Mak Sani. Warga menganggapnya aneh, gila bahkan. Tapi semua juga tahu,
Tak ada yang berani macam-macam dengannya. Aku mimpi iring-iringan. Sekarang lebih dekat sekarang ke aku. Aku merasa kayak mau dibawa, ujar Adinda dengan suara bergetar. Mak Sani menatapnya lekat-lekat, lalu mengambil segenggam abu dari mangkuk tembikar dan menaburkannya ke atas lilin kecil. Asap mengepul tipis, membuat mata terasa perih. Kamu sudah dicatat, sudah ditandai, Nduk. Namamu sudah ditulis malam itu. Waktu kamu mimpi pertama kali, iring-iringan keranda itu bukan cuma bunga tidur. Itu undangan. Kalau kamu lihat mereka, berarti mereka juga udah lihat kamu. Adinda membeku, perutnya mual. Seperti ada sesuatu yang menggumpal di tenggorokan. Kenapa bisa aku? Aku bahkan gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dusun ini. Mak Sani tersenyum tipis, tapi wajahnya tidak menyiratkan kegembiraan, lebih ke kepasrahan. Watu Anyar bukan desa biasa, Nduk. Di sini tanah subur bukan karena pupuk atau kerja keras. Tiap musim panen harus ada satu yang ditumbalkan, biar tanah terus hidup, biar padi gak gagal panen, biar warga gak kelaparan. Keranda itu adalah perahu jiwa. Ia datang untuk menjemput satu nama. Adinda bergidik. Jadi iring-iringan malam itu bukan cuma pawai ritual, bukan pawai, bukan hiburan, bukan tradisi. Itu upacara. Kalau kau dengar gamelan dari kejauhan di malam sunyi, berarti mereka sedang menuju rumah calon tumbal. Mak Sani berjalan pelan ke pojok ruangan, mengambil seikat rambut yang sudah mengering, diikat dengan tali rami. Ia menunjukkannya pada Adinda. Kalau kamu sudah dengar namamu dipanggil dalam mimpi, artinya waktumu sedikit, dan aku rasa kamu sudah diambang itu. Adinda menggigil. Mak Sani duduk kembali, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih, hampir seperti gumaman. Aku tahu kamu datang bersama suamimu Rama, kan namanya? Dia sudah tahu tentang ini. Atau setidaknya dia udah dihadapkan sama pilihan waktu kalian untuk memutuskan tinggal di desa ini. Adinda mengerutkan dahi. Maksudnya Rama sudah tahu soal ritual ini? Mak Sani mengangguk pelan. Tidak semuanya. Tapi waktu dia minta izin menetap, kepala desa menyuruhnya ikut semacam ritual penerimaan. Dia disuruh duduk semalam suntuk di balai dusun. Ada kemenyan, ada kain kafan, dan dia tanda tangan. Adinda terdiam, dalam pikirannya pecah segala bentuk kepercayaan. Rama gak mungkin. Dia pasti gak tahu apa arti dari semua itu. Ya, dia cuma tahu itu simbol restu. Tapi restu itu juga berarti kesediaan. Kepala desa pasti bilang, nanti kalau giliran kalian tiba, kalian harus ikhlas. Suara Mak Sani lirih, tapi tiap katanya seperti menancap dalam-dalam ke dada Adinda. Malam itu, saat pulang ke rumah, Adinda tidak bisa melihat Rama dengan cara yang sama lagi. Rama sedang duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ketika Adinda menatapnya, Rama seperti tahu apa yang akan ditanyakan. Aku gak tahu, Din, sumpah. Aku pikir itu bagian dari adat, supaya warga bisa menerima kita. Adinda memeluk tubuhnya sendiri, seperti berusaha menjaga jiwanya tetap utuh. Mak Sani bilang namaku sudah dicatat. Rama menggeleng cepat, panik. Kita akan cari cara, kita bisa pergi dari sini. Kalau bisa, kenapa warga lain tetap tinggal? Kenapa mereka diam, Ram? Karena mereka tahu gak bisa lari. Rama terduduk, tak ada lagi pembelaan, hanya sunyi yang menggerogoti isi rumah seperti rayap. Beberapa hari kemudian, Adinda mulai mengalami hal yang lebih ganjil. Setiap malam ia bermimpi dirinya berjalan menuju ladang ilalang di belakang rumah. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia seperti melayang keluar dari tubuhnya. Kakinya berjalan sendiri. Pikirannya sadar tapi tak bisa mengendalikan. Ia terbangun di depan pintu, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Pernah sekali Rama menemukannya berdiri di tengah ladang, kaki telanjang menginjak rumput yang basah embun. Mata kosong menatap langit, dan ketika dibangunkan, Adinda menangis histeris tanpa sebab. Ritme rumah tangga mereka berubah total. Rumah yang tadinya tempat bernaung, sekarang berubah jadi labirin yang membuat sesak. Setiap suara dari luar, entah itu angin malam atau suara daun jatuh, membuat Adinda ketakutan.
Dan puncaknya terjadi ketika malam itu. Saat Adinda hendak membersihkan kolong tempat tidur karena mencium bau aneh seperti rambut terbakar, ia menemukan sebuah benda. Sebuah keranda bambu kecil seukuran lengan terikat dengan tali dari rambut manusia. Di sekelilingnya ditabur bunga-bunga kering, sebagian sudah busuk, dan daun pandan yang dililitkan seperti sangkar. Adinda mematung, tangannya gemetar ketika ia menyentuh keranda kecil itu. Ada simbol-simbol aneh terukir di tiangnya, dan di bagian bawahnya ada serpihan kuku. Tiba-tiba tubuhnya lemas. Ia terduduk di lantai sambil memegangi kepala. Di dalam pikirannya, suara gamelan mulai terdengar lagi, semakin nyata, semakin dekat. Malam itu Adinda tak tidur. Ia hanya duduk diam di pojok kamar, memeluk lutut sambil menatap miniatur keranda yang kini ia letakkan di tengah lantai, seperti barang bukti dari dunia lain, dan ia tahu waktunya hampir tiba. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit Watu Anyar. Cahaya peraknya mestinya bisa menerangi jalanan desa, tapi anehnya justru membuat bayangan makin pekat, seolah malam jadi lebih kelam. Desa Watu Anyar terasa mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, tak ada anak kecil berlarian seperti biasanya. Setiap rumah tertutup rapat, jendela-jendela dipalang dengan papan pintu. Pintu-pintu diganjal meja, seolah semua orang di dalam sana berusaha membentengi diri dari sesuatu yang mengerikan. Adinda terbangun dengan jantung berdebar. Ia tak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba ia sudah berdiri di luar rumah, di jalanan berdebu desa, hanya mengenakan baju tidur tipis. Di sekelilingnya puluhan orang desa berbaris membawa obor. Api yang berkobar dari obor itu mengeluarkan bau aneh, seperti rambut terbakar dan daging busuk. Tangannya gemetar, kakinya melangkah sendiri seolah ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya ke depan. "Rama," bisik Adinda. Air matanya menetes perlahan. Ia masih sadar, otaknya menjerit ingin berbalik, berlari, kabur dari barisan mengerikan ini. Tapi tubuhnya seolah memberontak, seperti boneka kayu yang dikendalikan sesuatu. Dari sudut matanya, Adinda bisa melihat wajah-wajah warga. Mereka semua diam, berjalan pelan. Tatapan mereka kosong, tak berkedip. Tapi dari sudut mata mereka mengalir darah hitam pekat, membasahi pipi mereka seperti air mata kutukan. Adinda menggigil. Bau amis darah dan tanah basah memenuhi hidungnya. Suara gemerisik dari ilalang makin keras saat iring-iringan itu masuk ke ladang luas di pinggir desa. Ladang itu seolah berubah. Rumputnya tampak mati. Ilalangnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba dari kejauhan, Adinda melihat seorang berlari. Siluetnya dikenali Adinda bahkan dalam kegelapan. Rama menerobos ladang ilalang. Wajahnya panik, matanya liar mencari Adinda. "Adinda, bangun, lawan, jangan ikut mereka!" teriak Rama dengan suara serak. Ia berusaha mendekat, tapi saat ia hampir menyentuh barisan iring-iringan, warga yang tadinya diam berubah. Tubuh mereka bergoyang-goyang aneh. Wajah mereka menghilang, benar-benar hilang. Hanya kulit kosong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Mereka mendorong Rama keras hingga ia terjatuh di tanah. Rama berusaha bangkit, tapi seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik kakinya ke tanah, menahannya. Adinda ingin berteriak, ingin berbalik menolong suaminya, tapi tubuhnya tetap berjalan ke depan, menuju keranda bambu yang diletakkan di tengah ladang. Keranda itu berkilauan aneh di bawah cahaya bulan. Bambu-bambunya berwarna hitam legam, diukir dengan simbol-simbol asing yang berdenyut pelan seolah hidup. Dua orang pria berwajah kosong membimbing Adinda menuju keranda. Di dalam hatinya Adinda menangis. Ia tahu, jika ia masuk keranda itu, segalanya akan berakhir. Langit di atas mereka mendadak berubah, hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Dan dari langit gelap itu, hujan abu mulai turun perlahan. Seperti salju kematian, menutupi rambut Adinda, bahu warga, bahkan tanah di bawah mereka. Suasana mencekam, tak ada suara selain desir abu yang jatuh. Dengan gerakan lambat, Adinda didorong masuk ke dalam keranda.
Tubuhnya terasa ringan, seolah ia kehilangan berat badannya sendiri. Ia terbaring di dalam keranda, memandang ke langit. Hujan abu menari di atas wajahnya. Saat para warga mengangkat tutup keranda, Adinda melihatnya. Sosok tinggi besar, berdiri di tengah iring-iringan, mengenakan jubah hitam yang menyapu tanah. Tak terlihat wajahnya, hanya ada 2 tangan kurus panjang yang menjulur dari lengan jubahnya. Kukunya panjang dan tajam seperti cakar burung pemangsa. Sosok itu melangkah pelan. Suaranya menimbulkan retakan di tanah tempat ia berpijak. Saat ia lewat, ilalang mati. Saat ia menunduk, para warga berlutut serentak, membentur tanah dengan dahi mereka. Sosok itu berhenti di depan keranda Adinda. Perlahan tangan kurusnya terangkat, menunjuk tepat ke arah Adinda. "Kau telah dipilih." Suara itu terdengar di dalam kepala Adinda, berat, menggema, penuh gaung. Tubuh Adinda bergetar hebat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Keranda terasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di laut hitam. Dari kejauhan, Adinda mendengar suara Rama memanggilnya, menangis, memohon. Tapi suaranya terdengar jauh, seolah dipisahkan oleh ribuan lapisan dunia. Tepat sebelum keranda ditutup, Adinda sempat menangkap satu pemandangan yang menghantui pikirannya selamanya. Di belakang sosok berjubah, ada keranda-keranda lain, berjejer panjang, tak terhitung jumlahnya, melayang-layang di udara. Dan di dalam setiap keranda itu ada wajah-wajah pucat, anak-anak, wanita, pria tua. Semuanya diam menatap kosong, terperangkap. "Bertahan!" Suara kecil di dalam diri Adinda berbisik. Namun saat tutup keranda menutup rapat di atas tubuhnya, dunia benar-benar tenggelam dalam gelap. Tak ada udara, tak ada suara, hanya desiran darahnya sendiri yang perlahan mulai berhenti. Adinda mengerja pelan, matanya berat seperti habis menangis semalaman. Tapi yang terasa di kulitnya bukan kasur empuk atau dinginnya lantai rumah, melainkan desir ilalang tinggi yang menyapu pipinya. Ia terduduk, nafas memburu. Dunia di sekelilingnya aneh. Padang ilalang membentang luas sejauh mata memandang, tanpa ujung, tanpa batas. Langit di atas kepalanya berwarna merah tua, seperti darah basi yang menggantung pekat. Berlapis awan hitam berputar perlahan. Dari kejauhan terdengar gemuruh. Suara tanah pecah, retak, bergulung seperti ada sesuatu yang mau lahir dari dasar bumi. Udara panas, tapi bukan panas biasa. Panas yang membawa bau besi, amis, dan sesuatu yang busuk. Adinda memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang begitu dalam, merambat dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Di depan matanya, keranda tempat tadi ia hampir dikubur berubah bentuknya melengkung aneh, seperti perahu terbuat dari kayu lapuk yang seolah hidup. Perlahan keranda itu, atau perahu itu mengapung, bukan di atas air, tapi di atas kabut yang merayap setinggi lutut, membawa sesuatu, membawa jiwanya. Adinda mundur, tapi langkahnya terasa berat, seolah ilalang-ilalang itu melilit pergelangan kakinya. "Adinda." Suara itu lirih, parau, datang dari kabut. Dari balik kabut muncul Mak Sani, tapi bukan Mak Sani yang biasa. Wajahnya buram, seperti bayangan, matanya kosong, seputih susu, dan tubuhnya transparan. Ia melayang tidak berjalan. "Aku beri kamu pilihan, Duk," kata Mak Sani. Suaranya seperti daun kering yang diremas. "Ikut atau melawan?" Adinda ingin bertanya, ingin menangis, ingin berteriak, tapi suaranya hilang, terkunci di tenggorokan. "Kalau ikut," lanjut Mak Sani, "kamu tenang, kamu damai, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi ketakutan, cuma tidur lama sampai dunia lupa sama kamu." Mak Sani mendekat, menawarkan tangan keriputnya. "Tapi kalau kamu melawan, kamu akan lebih membayar lebih mahal melalui perjuanganmu, lebih dari yang bisa kamu bayangin." Adinda menatap perahu jiwa itu. Ia melihat bayangannya sendiri di sana, terbaring, matanya terpejam. Perlahan sosok itu makin menjauh, makin kecil. Di kepalan tangannya, entah dari mana muncul sebuah miniatur keranda seukuran mainan. Bergetar hebat, seperti menyuruhnya memilih. Bayangan Rama melintas di pikirannya. Cinta mereka, harapannya, janji kecil di bawah pohon randu yang tumbuh di pinggir ladang. Apapun yang terjadi, kita tetap bareng ya. Air mata mengalir tanpa suara.
Adinda mengepalkan tangan, lalu dengan segenap tenaga, ia menghantamkan miniatur keranda itu ke tanah yang ia dapat di bawah tempat tidurnya. Bunyi pecahan itu menggema ke segala arah, padang ilalang bergemuruh, langit meraung seperti makhluk raksasa terluka. Mak Sani menjerit, tubuhnya retak dan menghilang menjadi kabut kelabu, bersama dengan sosok jubah hitam yang bertangan panjang dan kurus. Adinda berlari, atau lebih tepatnya terlempar keluar dari dimensi itu. Di dimensi kehidupan manusia, Dinda terbangun dengan nafas terengah-engah. Di dalam kamarnya yang gelap, tubuhnya penuh keringat, bajunya basah kuyup. Rama mengguncang tubuhnya dengan panik. Dinda, bangun, astaga, kamu pingsan hampir setengah malam. Adinda membuka mata. Dunia nyata terasa asing. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat ia menatap Rama, ia bisa melihat kabut tipis mengelilingi tubuhnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat. Tangannya meraba rambutnya, dan ketika ia menarik helainya, jantungnya seakan berhenti. Beberapa helai rambutnya putih. Bilang ke aku ini cuma mimpi buruk kan? Bisik Rama. Adinda tidak menjawab. Ia hanya memeluk Rama erat-erat, menahan isak yang terasa mau meledak. Desa Watu Anyar tidak pernah benar-benar pulih setelah malam itu, tumbal yang tertolak. Musim panen hancur, padi-padi mengering sebelum waktunya, pohon-pohon buah meranggas, sungai kecil di belakang ladang tiba-tiba surut, memperlihatkan dasar berlumpur yang penuh tulang-tulang binatang. Orang-orang mulai meninggalkan desa. Yang bertahan hidup dalam ketakutan dan bisik-bisik tentang kutukan yang jatuh di Watu Anyar. Adinda dan Rama tahu mereka nggak bisa terus di sini. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kenangan buruk yang mengintai di setiap sudut rumah, di setiap jalan setapak yang pernah mereka lalui. Akhirnya pada suatu pagi yang kelabu, mereka mengemas barang-barang seadanya dan naik ke atas mobil zebra milik Rama. Tak banyak kata, tak banyak salam perpisahan, hanya suara erangan mesin zebra menuruni jalanan desa Watu Anyar, dan angin dinginnya mengiringi kepergian mereka. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.